SD, SMP, kepala bidang pembinaan SD, kepala bidang pembinaan SMP, setelah terus selesai. Rekan-rekan mitra sawah di Dinas Pendidikan dari unsur pengawas, penilai, dan KKS, KKS. Ya, jadi syukur nikmat luar biasa pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk melaporkan kepada kepala dinas terkait dengan kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Kendal. Kami laporkan kepada kepala dinas bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan LPMP yang diikuti oleh seluruh subkoordinator kurikulum dan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari PAUD, SD maupun SMP. Atas kegiatan itu, teman-teman bidang mengambil inisiatif untuk melakukan sosialisasi implementasi kurikulum. Perlu kami laporkan pada Kepala Dinas dari 843 PAUD, 571 SD, 108 SMP, 78 sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka di dalam program sekolah penggerak, istilahnya kurikulum prototype, tapi secara resmi sudah diluncurkan dari kurikulum merdeka bulan Februari kemarin. Kami laporkan pula bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Perempatan 2022 tentang perubahan atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perubahan kurikulum menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu kami mengambil langkah agar sejak awal ada sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Dan melaporkan pula kepada Pak Kepala Dinas bahwa tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 3 kurikulum. 1 kurikulum 2013 secara penuh, kemudian kurikulum darurat 2013, kurikulum merdeka. Atas kurikulum darurat penuh itu kemungkinan dari angket yang ada ketidakpahaman karena sudah berdasarkan surat acara kita menerapkan kurikulum darurat sebagaimana arahan kepala dinas satu. Tetapi kami berdasarkan pada angket yang ada seperti itu. Ini sekaligus menjadi koreksi kita bersama nanti berada di pengawas di lapangan apakah betul mereka melaksanakan 13 secara penuh di tengah situasi seperti itu. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pemerintah akan menerapkan kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di 78 sekolah di Kabupaten Kendal. Untuk itu kami berharap nanti sekolah-sekolah di luar 78 sekolah yang diprogramkan oleh pemerintah bisa menindaklanjuti kegiatan melalui implementasi kurikulum mandiri jalur mandiri. 3 pola yang kami tempuh yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Arahan dari Pak Kades kami harapkan melalui kegiatan implementasi kurikulum merdeka ini ya teman-teman nanti bisa menyemangati karena ini yang ada adalah pengawas kepala sekolah menyemangati sistem di sekolah untuk bisa mengikuti mengambil posisi implementasi kurikulum merdeka melalui jalur mandiri sebagaimana harapan dari pemerintah pusat. Berkenan Bapak Kades untuk kegiatan ini secara resmi. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka pada pagi hari ini kepada rekan terhormat Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi, SSTP, MSI, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sekdim, teman-teman kepala bidang SMP, bidang SD maupun bidang pembinaan ketenagaan, bidang PAUD yang mewakili sendiri. PAUD nggak ada ya, bukan dari struktur saya. Nanti di ini ya Pak Sekdim. Dengan kalau hormati sesepuh-sepuh kaulo Bapak Ibu sekalian, ini Pak Ketua Koordinator Pengawas Pak Koyo, Pak Tenun Rawipun. Kemudian hadir bersama kita juga kelompok kerja pengawas TK di Bunda Isra. Belum hadir. Kemudian kelompok kerja pengawas SD Pak Yanto, Matur nuwun. Kemudian dari musyawarah kerja pengawas SMP Pak Imam, dari Ikatan Penilik, Matur nuwun. Kemudian Bapak Ibu pengawas TK se-Kabupaten Kendal, kemudian pengawas SMP se-Kabupaten Kendal, minus Pak Yakos dan ada tugas lain di dan keadaannya sakit Pak. Oh, kondisi kan oke. Kemudian Bapak Ibu pengawas SD, Ketua K3S SD Pak mewakili Pak. Matur nuwun. Kemudian MKKS SMP Matur nuwun Pak Nur Budi.
Kemudian bersama kita Bu Endah Ketua Hipaldi, matur nuwun sangat. Dari GTKI, Anjing matur nuwun. Syukur alhamdulillah di kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa bersilaturahmi untuk belajar bersama. Kemudian nantinya harapannya adalah kita bisa menelurkan sebuah kesepakatan dan juga komitmen. Dan alhamdulillah kita tanpa kurang suatu apapun Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu untuk kita semua, selalu untuk Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di hari Sabtu yang sebagian Bapak Ibu sekalian berkegiatan di sekolah, ada juga yang waktunya libur karena 5 hari kerja. Mohon maaf di kesempatan saat ini saya reporting ngaturi rawuh Bapak Ibu sekalian. Namun terpancar semangat-semangat yang luar biasa, saya aturkan terima kasih sekali. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan bahwa di kondisi pandemi COVID-19 ini tentu saja banyak hikmah yang kita ambil dan memang ini harus kita jadikan pijakan momentum untuk kita melangkah lebih baik. Bahwa krisis pendidikan di Indonesia ini memang mengalami banyak tantangan, tidak hanya karena pandemi COVID-19 Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya krisis pendidikan di kondisi normal sebelum pandemi pun mengalami banyak tantangan. Dan khususnya di kondisi pandemi ini, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lost learning itu 5 bulan untuk numerasi, 6 bulan untuk literasi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga atas hal ini perlunya memang kita melakukan upaya-upaya yang cukup luar biasa. Ada satu kunci di dalamnya adalah komitmen dan juga kekompakan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas, saya cukup kaget jika di Kabupaten Kendal masih ada yang menerapkan kurikulum 13 secara murni di dalam kondisi pandemi COVID-19 di masa yang lalu mengatakan. Nah, ini Bapak Ibu pengawas, apakah pirsa atas hal ini mengatakan gitu. Sehingga saya mohon Bapak Ibu sekalian, karena proses kesepakatan pada waktu itu kita memilih opsi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, opsi yaitu kurikulum darurat mengatakan sudah ada panduannya dari pusat perbukuan apa namanya Pak Ki? Balitan dan perbukuan Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan beberapa elemen, termasuk simbol-simbol dari Bapak Ibu sekalian itu berapa kali? 2 atau 3 kali pada waktu itu. Dan disepakati sehingga kami bersurat mengatakan gitu. Namun faktanya kok masih ada, sehingga ini menjadi evaluasi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah sebenarnya memang sudah mencoba memperkenalkan kurikulum Merdeka yang kemarin itu di sekolah penggerak ada 78 sampai dengan tahap kedua itu dengan nama kurikulum operasional sekolah. Kemudian kemarin memang sudah diluncurkan dengan kurikulum Merdeka namanya Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga berawal dari kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus ini relatif efektif untuk menjawab tantangan-tantangan pendidikan yang ada, tidak hanya saat kondisi pandemi COVID-19. Sehingga atas hal itu memang di 2024 nanti pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek akan melaksanakan evaluasi perlu tidaknya, memungkinkan tidaknya kurikulum ini diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Dan saat ini dengan peluncuran kurikulum Merdeka memang ditawarkan, itu menjadi opsi Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya berarti ada 3 ya, yaitu kurikulum 13, kurikulum dalam kondisi khusus, dan kurikulum yang disesuaikan. Saat ini ada 3 juga, yaitu kurikulum kurikulum 13, kemudian kurikulum dalam kondisi khusus atau darurat, dan kurikulum Merdeka. Kata 78 sekolah alhamdulillah Kabupaten Kendal sudah menerapkan baik di semester yang kemarin maupun mulai semester saat ini Bapak Ibu sekalian.
Kemudian di hari ini nanti juga akan dilakukan sosialisasi supaya kita semua bisa belajar Bapak Ibu sekalian seperti apa sih kurikulum Merdeka itu. Dan saat ini memang menjadi program nasional dan tentu saja ini perlu kita sukseskan untuk akselerasi penerapan kurikulum Merdeka. Namun sebelum sampai ke sana, memang kami sangat ingin bersama Bapak Ibu sekalian, bersama nanti Kepala Satuan Pendidikan, pengawas, penilai, maupun Bapak Ibu Korweljam, untuk kita bersama-sama ini langkahnya mau seperti apa, supaya kita semuanya ini mendapatkan tempat, mendapatkan kesempatan untuk kita ini berdiskusi bersama. Di ending Bapak Ibu sekalian, nantinya bahwa kami sangat ingin atas upaya percepatan ini, jika memang nanti hal ini bisa kita sepakati, dianggap baik, dianggap sebuah perubahan, nantinya ada fakta integritas atau agreement dari kita semua. Karena kami, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketentuan yang ada belum dapat mengeluarkan terkait dengan keputusan ataupun peraturan kepala dinas atas kewajiban penggunaan kurikulum Merdeka ini di satuan-satuan pendidikan. Namun harapannya kita ini aware bersama, harapannya ini menjadi menjadi harapan dari Bapak Ibu sekalian, menjadi buah dari prakarsa Bapak Ibu sekalian untuk kita berubah. Kami sangat tidak ingin Bapak Ibu sekalian adanya keinginan untuk tidak menerapkan kurikulum Merdeka karena ketidakmauan, karena keengganan untuk berubah, karena nanti menjadi repot kayaknya Pak, karena nanti kayaknya jadi capek, karena nanti ini banyak kegiatan yang harus kita lakukan, ini hal baru Pak, bagaimana kami memulainya, ini hal yang betul-betul belum pernah kami laksanakan, bagaimana dengan guru-guru kami dan sebagainya. Prinsip Bapak Ibu sekalian, harapan saya ada kemauan, ada kesadaran dari kita semua untuk kita mencoba untuk nanti menerapkan kurikulum Merdeka, sehingga namanya Kabupaten Kendal ini bisa menjadi salah satu piloting untuk akselerasi penggunaan kurikulum Merdeka di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Karena diawali dari awal tadi krisis pendidikan itu terjadi bahkan sebelum pandemi COVID-19, sementara tantangan-tantangan membentang, pembangunan sumber daya manusia ini menjadi salah satu kunci ataupun pilar utama. Pembangunan dalam bidang apapun pasti ada motor utama, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian juga berakhlak, kompetitif, memiliki daya saing dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Sehingga tadi sebagaimana disinggung sekilas oleh Pak Sekdin, ada 3 opsi nantinya untuk kita menuju ke implementasi kurikulum Merdeka, yaitu mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Kemudian yang kedua adalah mandiri berubah, yaitu menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Yang ketiga adalah mandiri berbagi, yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Kita realistis, Bapak Ibu sekalian, mungkin opsi yang kedua yaitu mandiri berubah, inilah yang akan kita tuju di jangka pendek dan juga menengah nanti. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang kami sampaikan. Kemudian hal lain Bapak Ibu sekalian, saya mohon Bapak Ibu sekalian berkenan untuk nantinya mensosialisasikan dan juga menanamkan core values berakhlak Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah ada surat, kami mendapat surat dari Pemda, kemudian kami meneruskan ke satuan-satuan pendidikan yang ada. Saya nyuwun ini menjadi sebuah nilai dalam kita ini melaksanakan tugas, fungsi maupun tanggung jawab kita. Sampun pernah dengar Bapak Ibu sekalian yang berakhlak itu sampun berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan,
A-nya adalah akuntabel, K-nya adalah kompeten. Kompeten ini menjadi aktivitas kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah melalui pengembangan profesian berkelanjutan, bahwa Bapak Ibu guru atau pendidik ini memang wajib untuk terus mengembangkan dirinya, wajib untuk terus belajar. Akuntabel, kompeten, harmonis Bapak Ibu sekalian. Harmonis ini mengakomodir berbagai perbedaan yang ada. Kemudian L-nya adalah loyal. Loyal ini kita mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kemudian juga disiplin dan sebagainya. Kemudian A selanjutnya adalah adaptif Bapak Ibu sekalian. Ini tentu saja sudah kita lakukan di pandemi COVID-19 kemarin, dari perubahan pembelajaran tatap muka konvensional menjadi pembelajaran jarak jauh, memanfaatkan teknologi. Adaptif ini harus terus dikembangkan. Jangan sampai ke depan kita sudah kondisi baik, akhirnya kembali ke PTM, namun atas adaptasi kita di kondisi COVID kemarin kita lupakan atau ditinggalkan. Kemudian huruf yang terakhir adalah K. Ada yang bisa Bapak Ibu sekalian K? Kolaboratif, betul. Jadi memang apa yang akan kita lakukan, kita menjalankan fungsi harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Stakeholdernya sangat banyak, ada pentahelix. Saat ini dikembangkan multi-helix Bapak Ibu sekalian, sehingga semua stakeholder kita baik internal maupun eksternal perlu diidentifikasi untuk kita mengembangkan rencana kegiatan untuk pencapaian tujuan kita. Atas core value berakhlak ini kita semua wajib tahu dan kita semua wajib untuk mengimplementasikan, mengaktualisasikan ya Bapak Ibu sekalian. Karena ini diluncurkan oleh Pak Presiden, ini menjadi core values ASN. Namun tentu saja atas keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak semuanya adalah ASN, namun core values ini sangat relevan, sangat sesuai untuk kita terapkan dalam pelayanan kita apapun status kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian dengan brandingnya adalah bangga melayani bangsa. Ini kita semua wajib tahu. Mungkin kalau hanya dengan surat perhatian kita berbeda-beda, namun saat kita di setiap pertemuan kita singgung ini, kita tumbuhkan ini, kita dorong ini, insya Allah nantinya akan terimplementasi di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kemarin untuk yang teman-teman SMP memang sudah ada sosialisasi dan juga penguatan secara khusus. Nah, kepada Bapak Ibu yang ada di jajaran SD maupun pendidikan anak usia dini dan juga BKBM, mari kita tumbuhkan bersama melalui forum-forum yang ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, atas kebijakan untuk PTM terbatas, ini surat kemarin sudah kita luncurkan kembali ya Bapak Ibu sekalian. Prinsip kita memperdomani ketentuan yang ada, termasuk juga kebijakan Pak Bupati kita, bahwa Pak Bupati sebagaimana arahan dari Mas Menteri, sekolah ini yang pertama dibuka, terakhir ditutup. Nah, atas kebijakan yang cukup berpihak kepada kita ini, saya nyuwun Bapak Ibu sekalian, kita semua bergotong royong menerapkan pembelajaran tatap muka yang memenuhi SOP, memenuhi protokol kesehatan. Meskipun masih ada Bapak Ibu sekalian yang memang protokol kesehatannya agak kendor atau kurang, monggo kita saling mengingatkan. Itu salah satu kunci sehingga harapannya kita dapat berkegiatan dengan optimal. Sehingga sebagaimana harapan kita semua, pembelajaran tatap muka ini merupakan salah satu model pembelajaran yang memang sangat optimal untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, pembelajaran yang optimal, sehingga kita jaga bersama. Nah, demi Bapak Ibu sekalian, kita saling jaga, kita juga saling support satu sama lain. Kemudian Pak Koordinator Pengawas beserta Bapak Ibu Pengawas semuanya di semua jenjang, monggo kita saat ini senantiasa meningkatkan pelaksanaan kinerja kita bersama atas 8 standar nasional pendidikan, pendampingan kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian juga analisis atas pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan ini untuk dilakukan. Betul-betul tidak ada
toleransi apapun seharusnya atas pelaksanaan tugas seperti ini, sehingga sebagaimana dilaporkan Pak Sekjen tadi, seharusnya tidak perlu dan tidak boleh terjadi mispersepsi, miskomunikasi penggunaan kurikulum di Kabupaten Kendal, padahal sudah ada rapat koordinasi, juga sudah ada surat. Nah, atas literasi kita bersama ini juga perlu kita tingkatkan bagi Bapak Ibu sekalian terhadap surat-surat yang ada. Meskipun kami menyadari hilir mudik surat dari mana-mana, dari LPMP, dari kementerian, dari kami maupun dari instansi yang lain, dengan objek adalah kita. Sehingga saya nyuwun Bapak Ibu sekalian bisa dengan taktis kira-kira substansi mana yang memang perlu secara intens disampaikan kepada struktur atau jajaran, surat mana yang hanya secara berkala dan sebagainya dan sebagainya. Ini literasi, insya Allah ini tetap menjadi bagian kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rapat Sabtu itu menyenangkan nih Bapak Ibu sekalian, gitu. Kayaknya kalau nggak punya beban masa kegiatan lain gitu ya, sehingga saya kira ini nantinya perlu diteruskan Bapak Ibu. Ya. Karena sampai awal Juli itu saya masih di kelas. Nah, saya kalau on class itu biasanya Senin sampai Jumat, sehingga memang waktu yang memungkinkan ya Sabtu dan bukan yang ini Pak, bentar Pak. Rapatnya sini nggak ada masalah, tapi yang kegiatan kayaknya kena beban. Oh iya. Oke. Guyon apa ini? Ya kadang-kadang nggak guyon, tapi yang ini guyon tadi. Jawabannya guyon Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian nih. Nggak apa-apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan informasi sedikit bahwa saat ini kami sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional atau Diklatkim tingkat 2 Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami sedang menyusun rancangan proyek perubahan untuk nantinya kita aktualisasikan bersama mulai tanggal 25 Maret sampai dengan jangka panjang. Nah, kemudian kami sudah mencoba menyusun rancangan proyek perubahan yang memang menjadi isu strategis, menjadi masalah strategis, dan juga menjadi upaya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kendal, visi dan misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nah, saat ini kami mengambil rencana judul adalah strategi penjaminan mutu pendidikan untuk mewujudkan Kendal unggul melalui Kendal cerdas, Bapak Ibu sekalian. Kendal cerdas ini akronim dari kenali, dalami, cermati, bergerak bersama, berbagi dan menginspirasi. Akronim ini saya sangat suka karena pendidikan itu memang perlu harus juga melibatkan semua stakeholder, multi program, kemudian multi kegiatan, begitu, dan multi sektor. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap menjadi pemahaman bersama. Hal ini bukan hanya karya tulis atas nama wakil, bukan. Cuma karena ini memang harus menjadi rancangan perubahan dan proyek perubahan dari sebuah institusi yang kebetulan kepala dinasnya adalah Wahyu Mengatakan. Nah, saya bisa berangkat di pun ya karena saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga nanti kita sesarangan Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah implementasi kurikulum Merdeka. Hal lainnya adalah penguatan pendidikan karakter dan juga mendukung profil pelajar Pancasila. Hal lainnya adalah penjaminan mutu pendidikan. Di dalamnya kita akan bangun beberapa platform Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya mohon nantinya ini bisa disukseskan, karena hal ini sebenarnya memang yang harus kita lakukan. Saya tidak mengambil topik yang berbeda dengan apa yang saat ini sedang kita dorong. Sehingga ini sama saja, cuma bedanya kita susun timeline, kita susun milestone, kita susun pentahapan. Bedanya kita harus berorientasi ke timeline atau pentahapan dimaksud Bapak Ibu sekalian, sehingga memang dibutuhkan energi, begitu, dibutuhkan kesamaan gerak langkah kita bersama atas pentahapan-pentahapan yang ada, dan harapannya itu semuanya menjadi semakin terkendali dan juga
komprehensif. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, saya matur sangat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal pada hari ini tanggal 12 Maret 2022 dibuka dan dimulai. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan harus bermanfaat. Nanti ada materi sosialisasi, nanti juga kami feedback dari Bapak Ibu sekalian. Atas perhatiannya diaturkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di hari Sabtu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.